Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Makfira Cayana Putri Marif dengan nomor stambuk 040 2018 0539. Ini adalah video yang kedua untuk tindak lanjut mahasiswa dengan mata kuliah Hukum Kesehatan C19. Ada lagi 5 soal yang kita harus jawab, so let's get it. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan rekam medis dan sebutkan pula isi rekam medis pada pasien rawat inap. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan atau dokumen tentang identitas pasien, pemberian pengobatan, tindakan atau pelayanan apa yang diberikan dokter terhadap pasiennya. Kemudian isi rekam medis terhadap pasien rawat inap itu ada 13. Yang pertama adalah identitas pribadi, yang kedua tanggal dan waktu, yang ketiga hasil amnesis, yang keempat adalah hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nomor 5 ialah diagnostik, nomor 6 adalah rencana penata laksanaan, nomor 7 pengobatan dan atau tindakan apa yang tindakan apa yang dokter berikan gitu. Lanjut, persetujuan tindakan apabila diperlukan. Lanjut lagi adalah catatan observasi klinik rumah sakit dan hasil pengobatannya. Bagaimana hasil pengobatannya nanti kita bisa memprediksinya. Kemudian adalah ringkasan pula atau disebut dengan resume medis atau discharge summary. Lanjut adalah nama dan tanda tangan dokter ataupun tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan tersebut. Lanjut, pelayanan lain yang akan diberikan. Selain tindakan atau pelayanan yang diberikan, ada lagi pelayanan lain yang bisa saja diberikan terhadap pasien tersebut. Maka akan ditulis lagi pelayanan lain di isi rekam medis tersebut. Nah, khusus untuk pasien gigi, perlu dilengkapi isi rekam medisnya, perlu dilengkapi dengan odontogram klinis. Lanjut, apa hubungan antar transaksi terapeutik dan informed consent? Mengingat kembali kepada pengertian transaksi terapeutik yang dimana ialah hubungan antara dokter dan pasien dalam kerjasama yang didasar atas kepercayaan untuk mengobati atau untuk pengobatan. Nah, informed consent adalah merupakan berkas yang berisikan catatan dokumen tentang identitas pasien, kemudian tentang pemberian pengobatan, tindakan atau pelayanan yang akan diberikan. Nah, informed consent ini merupakan salah satu upaya dokter untuk melihat perkembangan bagaimana pasien dan melihat juga bagaimana rekam medis terhadap pasien demi tercapainya pengobatan yang baik dan benar untuk pasiennya tersebut. Nah, maka tujuan transaksi terapeutiknya akan tercapai. Nah, kemudian rekam medis itu juga berguna untuk menjadi dasar pertimbangan apabila mungkin ada konflik nanti antara pasien dan dokter. Pasien dapat bisa menjadikan rekam medisnya itu sebagai pertimbangan, mungkin ke kasus perdata, kasus pidana, ataupun bisa hukum perlindungan konsumen. Bisa juga pasien merasa dokter ini salah, bahkan bisa mungkin melanggar kode etik kedokteran, bisa digugat atau bisa diajukan dengan adanya rekam medis tersebut sebagai pertimbangan. Nah, itu juga tujuan adanya rekam medis ataupun adanya informed consent dalam transaksi terapeutik. Lanjut, nomor 3, dalam hal apa persetujuan lisan dapat dilaksanakan dan bagaimana cara pelaksanaannya? Ini sudah diatur dalam Permenkes nomor 290 tahun 2008. Isinya itu ialah persetujuan tindakan kedokteran yang dinyatakan bahwa pasien tidak perlu diberikan persetujuan tertulis apabila tindakan oleh dokter atau tenaga kesehatan bukan tindakan yang mengandung resiko berat atau tinggi atau hasilnya diragukan. Jadi apabila tindakannya biasa atau tidak dapat menghasilkan hasil yang ragu-ragu, dapat dilakukan
dapat dilakukan tindakan tanpa adanya persetujuan tertulis, ataupun bisa dilakukan dengan persetujuan lisan. Persetujuan lisan ini bagaimana cara melakukannya? Ada 5 caranya, yaitu yang pertama adalah mengiyakan dengan perkataan, yaitu langsung mengatakan dengan kata iya, berarti itu sudah persetujuan lisan. Kedua ialah menganggukkan kepala, tanpa mengucapkan kata-kata tapi menganggukkan kepala, itu sudah termasuk dalam persetujuan lisan. Lanjut dengan mengedipkan mata, lanjut lagi menggerakkan lengan. Kemudian yang terakhir adalah diam saja atau eye contact, contact eye. Oke. Dengan catatan pasien sadar dan mengerti dalam pembicaraan tersebut. Lanjut nomor 4, yaitu apakah tujuan pencatatan dan pendokumentasian pada rekam medik. Ada 2, kita melihat dalam bidang hukum dulu. Dalam bidang hukum itu isi rekam medis itu bisa menjadi pertimbangan apabila ada konfliknya nanti, entah itu mungkin dibawa ke kasus perdata, ada kasus bawa pidana, bisa juga ke hukum perlindungan konsumen, bisa juga ke kode etik kedokteran apabila ada nanti pasien merasakan dokter ini melakukan suatu kesalahan, ataupun mungkin dokter ini memberikan tindakan yang semena-mena atau bagaimana, bisa saja terbawa ke kode etik kedokteran atau hukum perundang konsumen, bisa saja. Kemudian apabila di hukum kesehatan atau kesehatan ada 6 tujuannya. Yang pertama adalah komunikasi antar anggota atau tim health provider sebagai bahan ajar. Yang kedua itu sebagai bahan riset, bagaimana nanti perkembangan pasiennya, bisa kita dengan risetnya nanti. Kemudian sebagai bahan penilaian atau observasi, bagaimana perkembangan nanti kesehatan pasien itu kita bisa lihat dengan isi rekam medisnya. Dokter akan mengobservasinya nanti. Lanjut sebagai bahan audit, menjamin kualitas dokter, melihat bagaimana kualitas dokter itu kita bisa lihat dengan isi rekam medis pasiennya bagaimana. Apabila bagaimana kinerjanya bagus atau kinerjanya baik, kinerja dokter atau kualitas dokter itu kita bisa dengan isi rekam medisnya dulu. Lanjut sebagai bahan untuk menghitung tagihan pembayaran. Oke, pelayanan kesehatan kita bisa hitung harga atau budgetnya itu dengan nanti isi rekam medisnya, dengan totalan. Di situ ada nanti juga totalan pembiayaannya bagaimana dan berapa. Lanjut yang terakhir sebagai black box bila terjadi perselisihan antar dokter dan pasien. Nah itu tadi, apabila ada konflik antar pasien dan dokter, kita bisa bawa ke ranah hukum. Isi rekam medisnya ini sebagai black box. Lanjut nomor 5, pada menit keberapa sih pada materi video penjelasan tentang persetujuan tertulis, persetujuan lisan. Lanjut dengan tanpa persetujuan dan perluasan tindakan medis. Persetujuan tertulis ada pada menit keempat lewat 55 detik. Lanjut persetujuan lisan ada pada menit ke-6 lewat 26 detik. Kemudian perluasan tindakan medis ada pada menit ke-16 lewat 23 menit. Yang terakhir, tanpa persetujuan ada pada menit ke-8 lewat 15.